Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku, sobat Ken Putra Stone ya, Jarong Mania. Yuk kita belajar tentang murai bosku ya. Saya juga sampai saat ini masih terus belajar ya bos ya, memahami tahapan-tahapan tentang bagaimana cara bisa menghasilkan gitu, merawat black opal sempur ataupun kalimaya Banten bosku ya. Di sini saya sudah sediakan beberapa bahan ya, contoh lah ibaratnya ya, karena di postingan saya sudah jelaskan unsur-unsur yang saya gunakan. Nah, di sini saya akan berikan contoh eh, barangnya seperti apa. Nah, ini ada bahan kalimaya bosku. Ini masih hangat bosku tuh, ya, masih hangat kalimaya. Mantap ya. Ini bahan black opal sempur. Nah, itu yang sedang saya urai. Seharusnya ini adanya di tempat atau area yang teduh ya bosku. Jangan sampai terkena paparan cahaya. Ya, berhubung di sini saya akan membuat video dan menunjukkan hasilnya, ya mau nggak mau saya harus bongkar bosku. Saya harus tunjukkan kepada om bos semua prosesnya seperti apa. Oke. Nah, untuk cara saya hanya menggunakan beberapa media bahan yang saya gunakan sebagai pengurai. Yang pertama saya menggunakan M4 ya, banyaklah yang sudah menggunakan M4, yaitu untuk pertanian om bos, perkebunan ya. Yang kedua itu saya menggunakan molase, dan yang ketiga itu air beras, dan yang keempat itu kulit nanas ya. Kenapa saya menggunakan keempat media tersebut, keempat unsur tersebut ya? Karena keempat unsur tersebut mempunyai fungsi bosku, yang mana bisa membantu proses penguraian dan menambah kualitas pada bahan black opal sempur ataupun kalimaya Banten om bos ya. Nah, seperti apa fungsinya dari keempat unsur tersebut om bos ya? Kita sebagai seorang kreator atau yang mentreatment, pastinya kita harus paham dulu fungsi dari bahan-bahan atau unsur-unsur tersebut om bos ya. Agar apa? Agar tidak salah ya. Tidak salah menggunakan unsur yang kita pakai gitu. Ya, oke. Jadi saya akan menjelaskan dulu nih om bos ya, dari M4. M4 itu fungsinya apa sih? Ya. Dan tujuannya untuk apa? Gitu. M4 ini fungsinya itu bakteri. Bakteri yang digunakan untuk mengurai tanah yang tadinya itu gersang, kering, tandus. Ya, kalau di perkebunan itu digunakan sebagai penambah subur om bos, yang bisa mengurai tanah dan memberikan kesuburan, dan sehingga tanah itu menjadi berkualitas untuk ditanam. Nah, dalam black opal sempur, itu kita gunakan untuk mengurai om bos seperti ini. Ini kan masih ada cadas-cadasnya ya. Kalau kita urai, dia akan terkikis om bos cadasnya. Dia akan terlepas dan hanya meninggalkan silika. Ya. Tuh. Yang kedua, molase atau yang orang bilang itu banyak tetes tebu ataupun sari gula. Itu bisa pakai gula merah, bisa pakai kurma, bisa pakai gula putih pun bisa ya. Molase ini digunakan untuk apa? Fungsinya untuk apa dalam metode penguraian? Molase ini digunakan sebagai sumber makanan bosku bagi M4 atau bakteri pengurai ya. Tuh. Jadi bakteri pengurai ini juga butuh makan bosku, bukan kita aja yang butuh makan ya. Oke. Kalau nggak ada molase, bakteri pengurai ini akan mati karena nggak ada sumber makanannya bosku ya. Yang ketiga, cucian air beras. Cucian air beras ini kandungannya apa? Dia itu banyak bosku, apalagi untuk perawatan kulit, rambut, itu bagus ya. Jangan salah, air beras itu kandungannya itu mineral bosku, silika. Makanya itu digunakan sebagai perawatan, dicampurkan pada media pengurai. Agar apa? Agar bahan yang kita urai ini bisa bertambah kualitasnya, baik dari silikanya ya. Sangat cocok memang dipakai untuk proses penguraian. Jadi kita harus tahu dulu fungsinya ya. Yang keempat ini kulit nanas. Kulit nanas ini om bos, kalau dipakai untuk membuat pupuk kompos, itu sangat bagus karena media pengurainya itu banyak. Sama banyaknya dengan M4. Makanya saya tambahkan kulit nanas. Sebagai apa? Daya gedor bosku, atau booster. Agar tujuan saya
Padahal proses penguraian ini bisa lebih cepat, bosku. Tuh. Dan dia juga mengandung glukosa yang tinggi. Ya. Sehingga memberi kesempatan bakteri ini untuk hidup lebih lama. Gitu, bosku. Oke. Dan bagaimana cara saya menggunakannya keempat unsur tersebut? Ya. Nah, di sini saya punya gelas takar, bosku. Ini dari wadah air minum gelas mineral. Ya. Ini tingginya kurang lebih 1,5 sampai dengan 2 cm, Om Bos. Ini takaran saya. Jadi saya akan penuhkan seperti ini, ya. Nah, saya menggunakannya ini bagaimana? Saya akan penuhkan M4 sebatas ini. Molase, ya, dan sari nanas. Nanas itu saya gunakan untuk saya pribadi itu saya ngambil sarinya, Om Bos. Agar apa? Agar air pengurai saya nggak keruh. Karena kalau saya langsung kulitnya saya potong-potong, saya masukkan ke media pengurai saya, itu akan keruh, bosku. Itu akan keruh. Makanya saya hanya menggunakan sarinya saja. Saya blender, saya ambil sarinya. Ya. Saya bikin satu cepuk seperti ini. Ya, jadi takarannya itu satu cepuk E4, satu cepuk molase, satu cepuk sari nanas, sari kulit nanas, dan yang terakhir airbrush itu saya kadang menggunakan 1 sampai 2 cepuk, bosku. Dan saya taruh wadah, entah itu botol, entah itu toples, ya. Dan saya diamkan untuk agar unsur-unsur tersebut berfermentasi, Om Bos. Waktunya berapa lama, Bang? Kalau saya tidak ada batasan. Cuman umumnya itu kan kadang ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya, Om Bos, ya. Kalau saya itu pribadi melihat dari perkembangan pada proses fermentasi tersebut, ya. Bila mana dalam seminggu ataupun 2 minggu hasil fermentasinya sudah terlihat seperti apa? Contoh, seumpama air tersebut saya sentuh kulit saya dan saya merasa gatal. Kedua, sudah ada tekanan angin yang sangat tinggi dari botol tersebut atau toples tersebut. Ya. Itu saya rasa bakteri pengurai atau mikroba yang saya pakai itu sudah hidup, bosku, sudah aktif. Itu kalau saya. Tapi kalau Om Bos mau nunggu sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya silahkan, monggo. Ya, silahkan. Itu kalau saya. Ya. Jadi kalau memang seminggu itu sudah saya rasa itu sudah aktif, saya akan pakai. Saya akan pindahkan ke media tempat seperti toples ini dan ini, ya. Oke, bosku. Jadi dari takaran ini saya wadahkan dulu di botol, ya. Setelah saya fermentasi dan saya rasa itu bakteri mikrobanya sudah aktif, saya akan masukkan ke wadah yang akan saya gunakan. Gitu, Om Bos. Paham ya? Seperti itu. Nah, sisanya saya akan tambahkan air. Ya, saya akan tambahkan air, Om Bos. Kenapa saya tambahkan air? Ya, kalau menurut saya, kalau seumpama saya hanya menggunakan media biangnya saja, biang pengurainya itu, saya khawatir bahan itu akan keropos, Om Bos. Atau mungkin kadang kan bahan black opal sempur atau kalimaya itu kan mempunyai kekerasan yang berbeda-beda, Om Bos. Ya. Jadi saya ngambil tengahnya aja, saya akan tambahkan air secukupnya. Itu secukupnya itu bagaimana ya, karena kita lihat kembali lagi kepada bahan yang akan kita urai, berapa banyak bahan yang akan kita urai. Saran saya jangan terlalu banyak, Om Bos. Agar apa? Agar bakteri mikroba yang ada pada air pengurai tersebut itu bisa maksimal bekerjanya, Om Bos. Ya, saran saya. Jadi untuk takaran ini itu disesuaikan dengan kebutuhan, Om Bos. Disesuaikan dengan kebutuhan saja. Ya, saran saya jangan terlalu besar tempatnya, wadahnya. Oke. Nah, saya akan tunjukkan seperti apa hasil penguraian saya. Oke. Nah, ini kalimaya. Tuh. Ya, terlihat ya. Lumpur-lumpur di bawah tuh. Ini baru 3 hari, Om Bos. 3 hari ini udah mulai ngembung ya, tuh. Udah mulai ngelembung keras ya. Karena ada unsur gasnya dan ini harus dicek, dibuka sekali 3 hari sekali, Om Bos, biar nggak pecah. Takut ntar dia pecah, meletup dia. Nah, ini black opal sempur. Om Bos bisa lihat tuh di bawah lumpur-lumpurnya nih. Tadinya ini ada lumpurnya nih, Om Bos. Ini udah lepas. Ini sama 3 hari. Ini 3 hari. Pokoknya ini bareng semua. Ya. Ini bareng semua 3 hari, Om Bos.
Nah, caranya bagaimana Bang tahapannya sebelum kita melakukan penguraian? Pertama, bahan keringkan. Keringkan bahan. Lanjut, kalau saya nih, ini pompok. Pompok nih saya kupas. Saya buat dia kasar sebagai media pori-pori, bosku. Agar air pengurai itu bisa meresap ke dalam, Om Bos. Nih, bolak-balik saya akan kupas. Ya, seperti ini saya kupas. Itu kan kasar tuh. Ya, tuh, ya. Kalau udah kasar seperti ini dia akan ada pori-porinya, bosku. Kalau untuk kulit biarkan saja, aslinya saja seperti ini. Dan kalau memang saat proses penguraian, ya setelah mungkin 1 bulan, 2 bulan ataupun 3 bulan, bahan ini tidak bersih, jangan khawatir Om Bos. Berarti bahan itu yang tidak bersih ini itu mengandung silika, ya. Itu mengandung silika, Om Bos. Jadi yang rontoknya itu memang yang mana lumpur tersebut atau cadas tersebut tidak mengandung silika. Kalau yang ada silikanya dia kan tetap menempel, Om Bos. Ini kayak gini-gini kan, ini ada silikanya nih. Dia kan tetap tertinggal. Jadi yang lepasnya itu hanya lumpur-lumpurnya saja. Ya. Oke, Bosku. Sampai sini paham ya? Itu cara saya. Jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe-nya, serta komen-komennya ya, Om Bosku. Kalau ini mah bukan air pengurai ya, Bosku. Ini mah kopi. Tuh. Ini mah kopi saya, Bosku. Ya, kita ngopi dulu ya. Jangan serius-serius, Om Bos. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.